Masya Allah. Ini rugi banget kalau teman-teman nggak langsung nulis nih malam ini dan besok dapat positioningnya. Dan harusnya ada pertanyaan yang bisa langsung ditanyakan ke Mas Riz buat langsung jadiin punya positioning di brand kita nih. Kira-kira teman-teman ada yang mau tanya nggak nih? Topik apa nih yang mau ditanya? Ada yang mau langsung raise hand? Lo yang mau nanya? Atau usahanya Ini sudah maju semua? Mas Agus nih malah nanya nih kapan kelas ikhtiar branding lagi nih? Untuk yang advance, yang advance kita belum buka lagi, Pak, karena kondisinya kan itu private ya, private dan qadarullah sekarang lagi mau konser internal dulu dan kemarin kita sudah terima 40 peserta untuk yang advance dan itu belum kita mulai private-nya. Insya Allah bulan Maret ini kita selesaikan. Nanti kalau sudah selesai kita akan open lagi insya Allah. Jadi karena waktunya terbatas ya untuk yang private itu, untuk yang advance. Kalau yang reguler insya Allah dalam waktu dekat kita akan open lagi. Langsung ini aja nih angkat tangan nih. Atau sudah semua ya, sudah paham semua ya, Masya Allah ya, Mas Aga, ya? Udah paham semua atau udah bingung semua nih Mas? Mungkin lagi pada ngetik Mas Jaga. Wah ini banyak banget nih, banyak nih. Ini anak bacain dari ini nih, dari Dava. Bismillah, setahu Ana brand-brand yang dibahas itu dikomunikasikan melalui TV. Lalu bagaimana di zaman ini yang mana kita punya dan suka di platform yang berbeda-beda? Gimana tuh Mas Riz? Ya cukup menarik sih. Sebetulnya untuk yang di kelas ikhtiar branding itu yang jadi contoh itu ada brand fashion pada saat itu. Brand fashion itu ada 3 brand yang saya jadikan contoh. Yang pertama ada Fatkira, kemudian yang kedua ada Zuma Basic, yang ketiga tuh saya jadi lupa ya satunya apa ya. Pokoknya masing-masing itu tidak masuk TV, sama sih satunya. Satunya sama sih. Masing-masing punya brand positioning yang berbeda juga. Sama sih pada saat itu saya di kelas sampaikan, di materi kelas saya sampaikan bahwa sama sih itu positioningnya adalah baju koko modern karena termasuk pionir pada saat itu ya. Waktu itu kan koko masih banyak kan yang biasa-biasa aja, kemudian dia ada variasi bahan, variasi motif juga, variasi bahan maksudnya warna muncul ke permukaan dan cukup Masya Allah ya luar biasa. Kemudian muncul brand berikutnya ada Fatkera ya, Fatkera juga luar biasa, Masya Allah. Itu dia spesifiknya lebih ke koko yang lebih profesional looknya. Jadi looknya itu lebih ke anak muda yang pekerja atau mahasiswa yang mau kelihatan look itu profesional tuh pakainya Fatkera. Kemudian satu lagi yang Zuma Basic dari Hey Group ya, punyanya Dimas Mairian itu. Dia concernnya ke yang simple-simple, yang basic-basic, yang polos-polos. Mungkin mirip-mirip yang saya pakai, meskipun yang saya pakai bukan Zuma Basic ya. Karena masing-masing punya positioning masing-masing. Dan itu terjadi tidak di TV, tapi di dunia digital. Jadi mereka berkompetisi di dunia digital, masing-masing punya preferensi masing-masing, dan masing-masing punya fanbase masing-masing. Jadi kenapa saya tadi ambil contoh yang di brand-brand yang sudah terkenal, karena biar teman-teman tuh lebih mudah dalam memahaminya. Kalau misalkan nanti saya sebutkan suatu brand yang ternyata saya tahu teman-teman nggak tahu, nah nanti takutnya akan susah gitu. Tapi secara umum kurang lebih sama sebenarnya. Komunikasi brand itu kita harus juga melakukan di media apapun, termasuk juga di media digital dan alhamdulillah itu cukup berhasil sih ya kalau kita lihat ya. Mungkin sebagian teman-teman nggak sadar kalau ternyata masing-masing ini punya positioning gitu. Tapi kalau teman-teman praktisi di bidang dunia branding, insya Allah paham. Oh ini arahnya ke sini, brand ini arahnya ke sini. Dan ternyata banyak yang ngikutin sama sih ya. Banyak kayak semacam kayak apa ya, latah mungkin ya. Latah ngikutin variasi bahan, yang penting logonya di sini emblemnya. Saya lupa ada kanan atau kiri gitu. Akhirnya semua mirip sama-sama sih. Tapi yang tetap jadi top of mind-nya sama sih gitu. Karena kita ngelihat brand itu, wah sama sih ya. Oh bukan ternyata.
kita pikirannya sama sih dulu gitu. Karena dia sudah jadi top of mind ya. Jadi secara brand udah jadi lah, insya Allah. Tapi kalau penjualan ya wallahu alam saya nggak tahu. Tapi yang jelas untuk secara brandnya sudah diketahui. Kurang lebih gitu mungkin wallahu alam, Mas Aga. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Mas. Ya. Mau tanya, kalau seperti Pepsodent kan memposisikan diri sebagai pasta gigi keluarga. Kira-kira problem yang diselesaikan itu apa? Gimana itu Mas Riz menanggapinya, Mas? Kalau secara umum dia sebetulnya tidak pernah mengkomunikasikan saya keluarga gitu. Tapi dalam setiap iklannya itu selalu ada bapak, ibu, anak. Ya kalau teman-teman perhatikan. Jadi dia dikhususkan memang untuk family. Meskipun sama-sama Unilever, kenapa nggak bikin aja Pepsodent yang untuk nafas segar gitu kan? Sebetulnya kan bisa aja. Kenapa dibikin close up? Karena biar masing-masing marketnya ini punya preferensi yang lebih mudah untuk mengingat. Jadi ketika saya masih muda, ya masih SMA atau kuliah, pengen nafas segar biar teman-teman nggak kabur ketika diskusi, ya misalkan, pakainya close up. Karena iklannya pun ya kita bisa lihat ya, meskipun ada pelanggaran syarat di situ, tapi kita bisa ambil ibrohnya. Orang yang muda kemudian berkomunikasi dalam jarak dekat dengan orang lain dan alhamdulillah seger gitu. Jadi itu yang dikomunikasikan. Jadi bisa dibilang kalau ditanya tadi yang mau diselesaikan apa, ya permasalahan keluarga gitu. Pokoknya permasalahan gigi keluarga itu diselesaikan sama Pepsodent. Kemudian dia juga nasehatin untuk 6 bulan sekali cek ke dokter gigi, ya. Itu si orang tua ngantar anaknya. Jadi semua komunikasinya itu diarahkan ke situ. Odolnya harus penuh, odolnya. Sikat gigi harus penuh odolnya tuh. Padahal sedikit aja cukup. Ya, padahal sedikit aja ya. Iya. Itu biar cepat habis, Pak. Iya, cepat habis makanya. Insyaallah. Terus ini nih ada pertanyaan lagi Mas Riz. Mau Ya. tanya, kalau banyak brand yang sama positioningnya, apa yang baiknya kita lakukan? Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang namanya dunia digital itu kan sangat mudah sekali untuk meniru orang. Makanya sebisa mungkin ketika kita sudah ketemu brand positioning, kita komunikasikan dengan maksimal mungkin gitu, melalui media apapun. Ya, baik itu yang organik ataupun yang berbayar ya. Kalau misalkan kita punya modal ya, kita langsung iklankan dengan sedemikian rupa. Karena kenapa kita bisa ingat brand-brand yang besar itu? Karena semuanya iklan di TV gitu. Semuanya iklan di TV. Dan mereka berkali-kali masuk ke mindset kita, sampai sekarang pun kita masih ingat. Nah, untuk yang sekarang, kalau kita mikir, berarti harus keluar modal, Mas Riz. Ya, kalau kita mau bagus ya mau nggak mau harus keluar modal gitu di situ. Tapi nggak harus sekarang, maksudnya nggak harus sekarang juga kita buang duit untuk branding gitu ya nggak. Tapi yang jelas tetap kita harus pikirkan masalah itu. Dan kalau teman-teman pahamin sebetulnya, kalau dulu pasang iklan di TV, katakanlah sekian ratus juta atau sekian M, nggak bisa dicabut ketika nggak ada yang nonton. Kalau sekarang, ya alhamdulillah ketika misalkan kita iklan Facebook modal 100.000 dalam sehari atau 200.000 maksimal, kita cek kalau nggak ngefek kita bisa tarik gitu. Jadi kita nggak perlu keluar biaya mahal sebetulnya kalau kita betul-betul mau belajar. Kalau dulu pasang billboard ya sebulan atau setahun, mana bisa kita minta, Pak, saya produknya nggak laku nih, turunin dong gitu. Yang 11 bulan saya minta uang aja gitu. Ya nggak mau rugi lah yang punya billboard ya nggak mau karena sudah akad setahun ya setahun gitu. Kalau sekarang misalkan kita iklankan sepekan ternyata qadarullah belum ada yang closing, ya kita bisa tarik, kita cek lagi iklannya dan kita bisa menspesifikkan target market ke yang betul-betul butuh dengan produk kita. Dari situ kita lihat profil pembelinya, kalau misalkan ada penjualan kita cek, oh ternyata usianya segini cocoknya, kita atur lagi retargeting lagi ke situ gitu. Dan sekarang lebih mudah sebetulnya. Cuman mungkin bedanya pengusaha zaman sekarang sama zaman dulu tuh lebih tahan banting sebetulnya mentalnya. Kalau sekarang mungkin karena mungkin terlalu mudah ya untuk membuka usaha. Jadi kesannya tuh mentalnya, mohon maaf, kayak masih mental tempe gitu. Kayak bayar lagi, waduh, bayar lagi ya buat iklan ya. Padahal kalau misalnya kita mau serius dalam bisnis, ya itu ibaratnya umpan gitu. Kalau misalkan kita nggak bikin umpan, ya gimana mau dapat ikan gitu kan. Kita ngarepin ikan datang ke ember kita kan, ya lama lah kita nungguin. Ya meskipun bisa ya, tapi lama. Kalau misalkan teman-teman mau lebih ngoyo, mau lebih effortnya lebih ini lagi, teman-teman harus bikin konten. Ya, itu nggak bayar tapi butuh waktu. Dan waktu itu juga biaya sebetulnya. Ada kuota, ada ya ide dan lain segala macam, itu sebetulnya sama dengan biaya. Kalau misalkan kita nggak punya biaya di awal, kita tukar dengan waktu sama ide kreatif kita untuk bikin konten. Tapi kalau misalkan kita punya modal di awal, ya sebaiknya kita balance kan. Ya ada bikin kontennya untuk jangka panjang, ada yang bisa kita sekarangnya biar cepat laku dan cepat muter, ya pakai dengan iklan yang berbayar. Mungkin gitu sih.
Mas Aga. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas Kevin nih. Apakah freelance graphic designer harus punya positioning juga, Mas Riz? Bagusnya iya, karena ya banyak banget ya yang menawarkan jasa desain sekarang ini. Kalau misalkan kita nggak punya something yang unik, ya susah juga. Atau kenapa kita dipilih? Salah satu contohnya yang mungkin punya positioning itu teman-teman bisa cek Memorabilia Design, itu punya Mas Rianda, salah satu teman kita juga. Itu dia konsepnya itu memang monogram, jadi hanya huruf-huruf aja. Dan klien beliau Masya Allah dari luar negeri semua kebanyakan. Beberapa dari Indonesia ada, tapi beliau itu fokuskan ke luar negeri. Ya. Jadi konsepnya monogram. Atau misalkan yang karakter-karakternya simpel itu bisa larinya ke Musafir. Musafir Studio kalau nggak salah namanya. Itu cukup simpel karakter-karakter desainnya dan memang cocoknya untuk luar negeri. Kalau Revit sendiri, kita lebih fokusnya ke UKM ya. Karakter-karakter desain kita tuh kebanyakan yang gimana caranya orang lihat itu langsung ingat, langsung paham. Kalau dipasang di pinggir jalan yang semuanya itu banyak iklan itu masih bisa berkompetisi gitu. Harapannya gitu. Kalau kita pakai desain yang simpel, ya kita bikin jus, misalkan logonya simpel banget, nggak atraktif gitu. Nah orang nggak akan lihat. Dia tahunya toko ini vape ya. Kalau terlalu simpel, terlalu hitam putih itu ngiranya nanti jualan vape gitu. Padahal dia jualan jus. Jadi kita sesuaikan dengan karakter konsumen Indonesia gitu. Jadi masing-masing desainer tuh punya positioning tadi, punya karakter tadi. Ada karakter yang mungkin dia lebih ke corporate, project-projectnya, dia spesialis di situ misalkan. Ada yang lebih ke UKM. Kalau UKM nanti ada yang lebih ke makanan mungkin, atau mungkin ada yang karakternya dia lebih ke tulisan skrip. Misalkan dia kalau bikin skrip itu pakai tulisan tangan bagus. Ada juga desainer yang dia concern di kaligrafi. Kalau nggak salah namanya Ali Bakir ya. Beliau salah satu murid di UIM juga kalau nggak salah. Lagi menempuh pendidikan di Madinah. Itu juga punya karya kaligrafi yang cukup bagus. Jadi kalau pengen bikin logo yang ada kaligrafinya bisa ke dia gitu, ke beliau. Jadi masing-masing punya preferensi. Kalau kita hanya freelance bikin logo biasa aja, nggak ada ke spesifikasi yang bisa kita ambil, ya otomatis ya kita dianggap sama ya, sama yang lain gitu. Atau nggak ada alasan khusus buat ke situ gitu. Mungkin gitu Mas Aga. Oke. Selanjutnya dari Mas Haris. Trik riset pasar untuk mendapatkan positioning branding kita di antara maraknya produk yang sudah ada, utamanya pada bisnis dunia pendidikan, gimana Mas Riz? Trik riset pasar ya. Untuk riset pasar ini bisa dilakukan dari beberapa hal ya. Kita bisa riset dari sisi online ataupun offline. Tentunya kalau kita bicara riset ya harus by data dan kita harus menggunakan formulir ya, entah itu formulir fisik atau formulir digital. Kalau teman-teman mungkin menjumpai, kadang ada kawan-kawan kita tuh survei tentang apa, kita sebenarnya nggak tahu itu untuk apa. Tapi bantu teman misalkan, isi ini ya tentang, kalau nggak salah saya pernah ngisi itu dulu, kantor yang memberlakukan syariat Islam di dalam kantor. Jadi pegawai-pegawainya suruh ngisi. Saya nggak tahu tuh untuk usaha apa, untuk kepentingan apa, tapi karena saya di bidang itu, saya share ke teman-teman yang pegawai, dan ternyata pertanyaannya masalah apakah aturan syariat itu membuat kita lebih taat peraturan kantor. Jadi pertanyaan seputar itu gitu. Dan itu mungkin salah satu riset yang dilakukan melalui online. Kemarin juga ada klien kami yang dia itu mau bikin produk baju bayi di tengah persaingan sangat ketat. Kemudian dia bayar satu influencer di nasional, tapi nggak terlalu mahal ya pada saat itu, untuk kasih kuesioner ke followersnya yang ibu-ibu. Jadi dia selebgram gitu, followersnya ibu-ibu, disuruh ngisi kuesioner. Nanti yang kuesioner menarik, dia tawarkan ada uang tunai, yang misalkan ngisinya itu serius gitu. Beberapa yang ngisinya serius dikasih uang tunai. Jadi motivasinya ada, mereka ngisi, dan ternyata dapat ratusan data luar biasa ya, bisa tahu masalah-masalah mereka gitu. Jadi salah satu cara untuk riset market adalah dengan menyebar kuesioner ataupun interview langsung. Misalkan kita bisa interview langsung, kalau misalkan kita pasarnya offline, kita bisa lebih tajam sebenarnya. Tapi yang jelas kita harus tahu dulu apa yang mau ditanyakan, kemudian poin-poinnya apa aja, dan siapa target marketnya. Mungkin gitu Mas Aga. Oke, selanjutnya lagi. Untuk produk baru novelty, branding dulu atau langsung mentargetkan positioning, Mas? Novelty itu apa ya? Mas yang nanya boleh open mic? Ya, itu produk baru.
Oh iya. Desain Oke. baru ataupun komposisi baru, komponen baru. Produk baru berarti sebelumnya sudah ada produk yang lama atau baru bikin satu ini? Itu modifikasi ataupun bermutasi lah bentuknya, mutasi bentuk. Seperti Oke. tadi ya. Nah, Ya. kan yang dari apa? Fresh care ke kayak seperti itu. Ya. Kurang lebih. Kalau ditanyakan positioning dulu atau branding dulu, ya pasti positioning dulu. Kita harus cari positioningnya, baru kita lakukan upaya branding. Karena upaya branding adalah mengkomunikasikan positioning gitu gampangnya. Jadi gitu. Jadi kita bikin positioningnya dulu. Kan positioning ini kan kita bikin saat develop produk ya. Jadi kadang ada yang berpikir cari positioning setelah produknya jadi. Ini mohon maaf keliru gitu. Yang tepat adalah kita cari positioningnya baru bikin produknya sesuaikan fiturnya dengan positioningnya. Jadi kadang kita produknya udah ada nih mas, terus positioningnya apa ya gitu. Ya susah gitu kan. Padahal kita nggak tahu problemnya mau diselesaikan apa utamanya. Ternyata kalau problemnya itu berbeda atau mungkin lebih cocoknya ke sini, ya mau nggak mau akhirnya kita cocok lagi positioning kita ini aja deh gitu. Ya itu yang sudah terlanjur biasanya kayak gitu. Jadi sebaiknya memang kita dalam posisi riset kita cari problemnya, kita temukan, kita tajamkan positioningnya, baru kita develop produknya dan tentukan fiturnya di situ. Contohnya misalkan Harmony tadi. Harmony tadi tidak mungkin menemukan positioning setelah dia bikin sabunnya. Iseng bikin sabun ya kan. Kemudian wah, kira-kira positioning apa ya? Oh, karena dia wangi. Yaudah deh. Sabun yang wangi aja deh gitu. Kan nggak mungkin kayak gitu. Pastinya dia berpikir dulu kira-kira sabun seperti apa yang mungkin belum ada dan yang lain belum ambil positioningnya. Sebetulnya kan bisa kan sabun-sabun yang lain bilang dia wangi, tapi semuanya nggak bilang wangi gitu. Nggak bilang wangi buah ya. Ya sudah saya ambil wangi buah deh. Ya, saya cek marketnya ternyata mau nggak nih pakai ini. Ya kita bikin sampel juga kan untuk testing ya. Mau nggak kalau misalkan ada sabun yang seperti ini, yang aroma buah gitu. Oh ternyata seger juga ya. Kayak mandi semangka ya kan. Kayak mandi madu misalkan atau mandi apa gitu kan. Jadi kurang lebih setelah riset, bikin sampling, kemudian dapat data, ya kemudian baru bikin positioning. Setelah itu baru dikomunikasikan brandnya. Otomatis semuanya mengikuti positioningnya atau mengikuti ya value-value tadi. Misalkan contohnya nanti logonya seperti apa. Pemilihan nama juga di situ berpengaruh. Kenapa si cepat pakai nama si cepat? Tentunya kan sesuai dengan positioning yang diharapkan kan. Atau mungkin tadi brand-brand yang lain mungkin ya dipositioningkan seperti itu. Atau Sensodyne, kenapa pakai nama Sensodyne? Kenapa enggak misalkan apa misalkan yang enggak nyambung gitu. Ya meskipun nggak nyambung juga nggak apa-apa ya, tapi yang jelas kalau misalnya kita bisa bikin nama brand atau nama produk itu lebih cocok dengan positioning tuh lebih mudah lagi orang untuk mengenal kita. Sama tagline juga nanti berpengaruh juga sih. Mungkin gitu, Bang Bagja. Ya, terima kasih. Ya, Afan sama-sama. Kemudian dari ini nih, dari Mas Azhar. Jika kita sudah ada market pasar tersendiri, menengah ke bawah, Mas. Kemudian mau ambil market menengah ke atas. Tipsnya bagaimana ya? Atau harus bikin branding ulang atau bagaimana? Oke, nah ini pertanyaannya produknya apa dulu? Karena kalau misalkan nggak spesifik agak susah juga. Mungkin bisa dijelaskan produknya seperti apa gitu. Mas Azhar. Oh iya, Mas Azhar ini yang dia ini. Iya, DNA Auto Clinic. DNA Auto Clinic. Oh, produk ini Mas, ya. Produknya perawatan ya mobil ya berarti. Perawatan mobil atau cat, repair, body repair dan lain-lain. Salon. Oke. Baik, bismillah. Berkaitan dengan hal tersebut, yang jadi perlu kita tanyakan ulang itu apakah market sudah menganggap kita sebagai provider barang tersebut, kita sudah dikenal bahwa kita tuh produknya murah. Pokoknya kalau keluaran kita pasti murah gitu. Apakah sudah sampai situ? Kalau sudah sampai situ sebaiknya jangan branding ulang ya, atau bikin brand baru gitu. Bikin brand baru yang khusus yang untuk eksklusifnya. Kalau misalkan kita sudah dikenal, kalau kita misalkan pakai produk yang sama atau karakter brand yang sama, otomatis komunikasinya akan rancu ya. Karena umumnya orang yang kondisi di menengah ke bawah itu ketika melihat produk yang kelihatannya itu eksklusif, itu dia nggak berani untuk tanya harganya berapa malahan. Karena sudah kelihatan, wah ini kayaknya mahal nih. Jadi udah ada pikiran tuh barangnya mahal. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang misalkan dia menengah ke atas, ketika melihat
produk yang tampilan visualnya itu kelihatan ekonomis dan harganya murah, dia nggak yakin ini beneran bisa nggak sih untuk ngurusin mobil saya gitu. Kan mobil saya mobil mahal nih, nanti catnya malah kena lagi atau gimana. Jadi kekhawatiran itu terjadi kalau misalkan kita menggunakan komunikasi yang mungkin masih kurang fokus. Kalau misalkan kita mau ambil yang market menengah ke atas, ya bagusnya kita bikin produk satunya lagi yang untuk eksklusifnya. Jadi kayak ada special edition untuk yang katakanlah seri apa. Yang ini biar tetap di situ. Kalau misalkan ini masih bisa jalan dan marketnya bagus ya. Tapi kalau merubah yang sudah di sini sudah dikenal itu murah, menengah ke bawah, kemudian kita jual ke menengah ke atas, ya wallah alam sepengetahuan saya mungkin agak sulit dari sisi situnya. Gitu mungkin karena harus atur lagi pricing strateginya, kemudian tampilan visualnya juga harus diganti. Kalau misalkan kita mau nargetkan yang menengah ke atas. Mungkin gitu Mas Azhar, Mas Aga juga. Nah, kemudian dari Mas Fadel nih, apakah value pada brand value itu sama dengan brand positioning, Mas? Mungkin kalau bila saya bilang beda-beda ya, karena gini, untuk brand positioning itu kita fokuskan di satu titik yang betul-betul fokus ya, betul-betul fokus di satu titik. Cuman untuk masuk ke titik itu kita punya beberapa value di situ. Contohnya misalkan kalau di metode kami yang kami jalankan, misalkan Harmony itu sabun yang, misalkan sabun Lux saja deh. Sabun Lux itu sabun yang dikhususkan untuk kecantikan, dipersepsikan untuk kecantikan. Maka brand value yang harus dia punya yang pertama, dia harus lembut. Ya, dia harus lembut dibandingkan sabun yang lain. Teksturnya lebih lembut misalkan. Atau dia juga lebih wanginya itu wangi yang nyaman untuk perempuan, wanginya feminim misalkan. Kemudian satu lagi misalkan wanginya tahan lama, misalkan contohnya ya. Jadi value-value ini yang melekat pada positioning. Kalau di kita biasanya pakai rumusan jika kita titik-titik itu positioning, maka kita value-nya apa gitu. Jadi bisa ada beberapa value untuk mengkerucutkan positioning. Tapi kita cari dulu positioning-nya apa, kemudian kita cari value-nya apa gitu. Ketika positioning ini, maka kita harus punya value apa aja gitu. Jadi kurang lebih gitu mungkin Mas Fadel. Kalau dari sisi brand value sama brand positioning. Karena positioning itu nggak boleh banyak, harus satu gitu. Harus satu dan fokus. Jadi audiens ataupun customer itu bisa lebih mudah dalam mengingat. Kalau kita kebanyakan positioning ya, lebih dari satu aja udah susah ngingetnya. Orang satu aja kadang orang susah nginget, apalagi banyak hal gitu. Mungkin gitu Mas Aga. Iya. Karena kata Mas Dodi itu one brand, one positioning Mas ya. Nah, betul. Kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Mas Ferdi. Bismillah, utamakan branding atau selling dulu untuk produk minuman? Ini perdebatan yang tidak pernah usai sepertinya. Ini udah sering kita bahas sih, dan para expert juga udah sering bahas masalah ini. Kalau ditanya, kadang orang berpikir gini Mas Aga, branding itu pasti kaitannya sama logo gitu. Iya, melekatnya betul. pada logo sama visual. Sebetulnya enggak gitu. Enggak hanya itu. Itu salah satu corong untuk mengkomunikasikan sebuah brand. Tapi inti brand bukan di situ. Inti brand kan gimana caranya nancepin persepsi orang tentang kita gitu kan. Kan semua persepsi orang tentang produk kamu atau brand kamu itulah brand kan? Ya, betul. Dan brand itu nggak cuma lewat logo. Mungkin saya ada cerita sedikit nih. Dalam satu jalan nih, saya bicaranya yang umum aja. Ada satu jalan nih. Qadarullah itu pom bensin tuh jauh, SPBU jauh. Ada dua Pertamini ya. Pertamini bukan yang resmi ya. Kalau itu kan Pertashop yang sekarang ada. Nah, Pertamini itu yang itulah, yang kecil-kecil. Mereka berseberangan tapi agak jauh dikit. Qadarullah kita harus berangkat kerja naik motor dan bensinnya kita limit, kita harus isi bensin. Nah, di yang sebelah kiri jalan itu ada penjual yang dia sudah dikenal itu orangnya itu serampangan. Kadang pakai kaos bolong-bolong ya, baunya nggak enak ya, mohon maaf, maksudnya jarang mandi, nggak jelas mukanya kucel, ngisi bensin sambil ngerokok lagi misalkan. Nah, itu kelihatan, orang udah tahu, oh gini. Seberangnya itu orangnya bersih, ramah, senyum, baunya wangi, pakai parfum, terus dia aman, nggak ngerokok sambil ngelayanin itu gitu. Nah, kira-kira pertanyaannya,
sebagai orang yang normal, kita mau ngisi bensin di Pertamini tadi, kita akan pilih yang mana pertanyaannya? Apakah yang tadi yang ngerokok dan kucel, atau kita pilih yang tempatnya lebih bersih, orangnya lebih ramah, senyum dan nggak ngerokok gitu? Gimana Mas Aga? Kedua Mas ya. Meskipun harus nyebrang dikit ya, nggak kiri Iya, jalan. meskipun harus nyebrang. Ya. Padahal kita nggak lihat logonya dia, masing-masing nggak punya logo, masing-masing nggak ada tagline, dan mungkin masing-masing nggak ada iklannya. Kita cuma lihat dari yang kita lihat aja, yang kita lihat dari mata. Oh dia tampilannya gini. Jadi meskipun dua orang ini yang buka Pertamini ini nggak melakukan upaya branding dalam artian yang dalam persepsi teman-teman sekarang, nggak ada logo, nggak ada iklan, nggak ada tagline, ya kan, nggak ada macam-macam. Tapi kita bisa paham persepsi masing-masing dari dua karakter orang ini. Oh si ini orang yang serampangan, si ini dia lebih careful, lebih hati-hati. Ya udah saya karena ini butuh cepat dan saya nggak mau urusan sama dia, saya larinya ke sini. Jadi secara nggak langsung dia juga ngelakuin upaya branding. Mau dimanapun teman-teman buka usaha, ya apapun usahanya, mau dipikirin nggak dipikirin, teman-teman pasti akan ngelakuin upaya branding. Teman-teman ketemu customer COD itu branding. Teman-teman COD yang dilempar nih, tek, jualan HP teman-teman saya kan, nih HP-nya gitu. Itu branding, teman-teman sikapnya dianggap, wah sikapnya nggak jelas banget nih orang gitu. Atau nipu misalkan, atau ketahuan berbuat curang, itu kan branding juga. Jadi semua yang kita lakukan, apapun itu ya, yang terlihat oleh customer, yang terlihat, terdengar, tercium, tersentuh, ya, atau terecap pakai lidah dengan 5 panca indera tadi, ya, semuanya itu adalah upaya branding. Jadi meskipun kita bilang selling dulu pun, kita selling katakanlah pakai kresek atau pakai bungkus koran, itu persepsinya udah beda gitu. Ya, kita jual produk pakai bungkus koran, satunya pakai kresek. Atau kita jualan online misalkan. Jualan online kemudian ketika ngirim ada pakai bubble wrap, satunya enggak. Jangan kira itu bukan branding, itu branding juga. Oh yang satu toko di sini itu safety-nya luar biasa, Masya Allah. Pakai bubble wrap. Yang satu enggak, cuma bungkus koran doang. Itu branding juga. Meskipun kita nggak mikirin, oh, kira-kira strategi brandingnya pakai koran apa pakai bubble wrap ya? Nggak gitu. Tapi otomatis itu pasti akan melakukan itu. Jadi itu nggak bisa dipisah teman-teman semuanya. Upaya branding dan selling itu nggak bisa dipisah. Semuanya harus branding, marketing, selling itu jalan semuanya bareng. Nah cuman kita lebih fokuskan kemana. Nah itu tergantung kondisi teman-teman sekarang. Ya, jangan kira oke saya selling dulu mas, nggak usah mikir branding gitu. Ya tetap ada brandingnya, cuman kalau misalkan kita nggak masih makan, mungkin kita nggak diingat gitu kan. Makanya kalau di kita lebih berpikir membuat sebuah brand itu bukan hanya soal beriklan, berpromosi, menampilkan logo, tagline dan segala macamnya, tapi gimana caranya kita bisa menemukan ya ini tadi positioning dulu gitu. Itu juga upaya branding di awal. Yang bahkan itu bisa dibilang yang dikeluarkan tuh nggak banyak gitu duitnya. Ya meskipun kita keluar uang buat riset, lebih bagus kita keluar uang buat riset daripada kita keluar uang buat rugi gitu. Ternyata nggak ada yang butuh produk kita. Kita paksain aja. Itu yang sering terjadi di kita sendiri, termasuk saya dulu mungkin. Dan teman-teman banyak yang cerita, klien-klien lama itu, mereka terlalu memaksakan ego pribadi dalam membuka sebuah usaha. Mereka berpikir, wah ini kayaknya bagus nih. Kayaknya oke nih. Di Jogja belum ada mie seperti ini nih. Buka gitu. Dengan alasan belum ada. Ya. Dan itu bukan patokan ya. Dulu pernah ada yang nanya, Mas, misalkan saya buka kerupuk A di daerah saya bisa nggak? Laku nggak Mas? Ya mana saya tahu gitu kan. Saya nggak bisa jawab gitu. Karena pertanyaannya lucu banget. Kalau kerupuk ini saya jual di kota saya bisa nggak Mas? Soalnya belum ada yang jual kerupuk ini di sini gitu. Nah pertanyaannya orang situ suka kerupuk nggak gitu. Kemudian suka dengan kerupuk yang khas seperti ini nggak? Kalau nggak ya jangan gitu. Beresiko banget kita buka ini gitu. Dan itu banyak sekali orang-orang yang mungkin punya uang nganggur dan buka usaha tuh serampangan. Akhirnya banyak yang tutup gitu. Tadinya niatnya bagus, Masya Allah, ingin buka lapangan pekerjaan, dia punya modal, dia bukain usaha, orang banyak kerja sama dia, tapi nggak dipikirin matang-matang, marketnya nggak dicari tahu dan segala macam. Akhirnya qadarullah tutup juga. Ya, jadi yang kerja juga akhirnya jadi jobless, nganggur. Yang duitnya juga nggak tahu kemana gitu kan. Ya meskipun dia punya banyak duit, tapi kan sebaiknya juga dialokasikan dengan benar. Makanya lebih baik kita pikirkan
usaha kita tuh menyelesaikan masalah apa, itu yang paling utama sih. Baru nanti mau jualan dulu, mau logo terakhir itu terserah. Yang penting kita pikirin dulu kita menyelesaikan masalah apa. Dan itu masuknya ke kelas pemahaman saya, masuknya ke branding gitu, upaya branding. Mungkin gitu, Mas Aga. Oke, ini ada, ya sebelum closing statement nih, ada pertanyaan dari Mas Muksin. Kalau kayaknya ini berhubungan dengan 4P nih. Kalau tempat usahanya strategis, apakah itu bisa dijadikan positioning, Mas? Tempat usaha strategis. Kalau tempat usaha strategis itu mungkin bisa dibilang bukan positioning ya, karena itu lebih lebih mudah dijangkau aja. Tapi kalau misalkan tempatnya unik, mungkin bisa. Contohnya misalkan di Jogja itu kemarin baru ada launching hotel namanya Amaranta. Ya mungkin teman-teman bisa searching Amaranta Hotel. Amaranta. Luar biasa. Dia bikin hotel tuh di bukit gitu. Di bukit ngadepnya ke Merapi. Ya, view-nya Merapi. Dan lihat kota Jogja juga. Dan itu jadi positioningnya dia gitu. Saat ini ya. Dan memang agak susah ya ngebangun hotel di situ kan nggak gampang. Amaranta Prambanan ya? Ya, Prambanan. Tanahnya seperti apa? Dan itu jadi barrier to entry yang cukup lumayan gitu. Kalau dulu mungkin beberapa kafe di Jogja yang pemandangannya view itu sedikit. Kalau sekarang udah banyak banget Mas Aga. Pokoknya cari tempat yang agak tinggi aja di bukit-bukit, pemandangannya kota Jogja udah rame. Tapi sekarang udah banyak banget. Tapi Masya Allahnya di luar biasa di Jogja ini, meskipun banyak yang ngambil yang sama, tapi mereka punya preferensi lagi. Ada yang makanannya lebih mewah, dia larinya ke sini. Mungkin ke Abayagiri ya misalkan. Saya juga belum pernah ke sana, tapi itu lumayan mewah sih karakternya. Kemudian kalau yang lebih kayak burjo-burjoan nanti ke brand apa misalkan. Makannya mie doang nanti bisa ke Bukit Bintang gitu kalau di Jogja kan. Jadi masing-masing tuh punya preferensi. Tapi masing-masing menjadikan lokasi ini bukan strategisnya lokasi yang dijadikan positioning, tapi uniknya lokasi. Ya, kemarin sempat ada yang tanya juga di kelas pas live session, Mas kalau buka resto pinggir sawah, kira-kira itu ini nggak positioning nggak? Ya tergantung, kalau misalkan di Jakarta yang nggak ada sawah mungkin iya, tapi kalau di Jogja semuanya di pinggir sawah bukanya gitu. Jadi nggak sesuatu yang unik. Harga bumi. Gitu. Jadi disesuaikan dari daerahnya gitu. Jadi kalau ditanya strategis itu menguntungkannya dari sisi jangkauan yang pertama, yang kedua dari sisi traffic. Kalau misalkan punya tempat yang strategis dalam artian itu banyak yang lewat di situ, kita bisa dapat keuntungan itu banyak yang melihat usaha kita. Nah, makanya peran serta, nah kalau di sini berperan itu logo mungkin. Logo sama desain itu sangat berperan. Kalau misalkan kita punya lokasi strategis, kita nggak manfaatkan buat itu sayang. Karena teman-teman yang buka usaha lokasinya di daerah-daerah terpencil pun alhamdulillahnya tetap ramai, apalagi yang di pinggiran, di pinggir jalan atau mungkin sayang banget kalau kita nggak bisa manfaatin trafficnya itu. Dan itu bisa dibilang kesannya gratis ya, tapi sebetulnya kita bayar karena kita sewa lokasi. Kalau lokasi strategis kan cukup mahal ya Mas Aga ya. Tapi sebisa mungkin kita manfaatkan untuk mereka dapat brand awareness-nya kita. Mungkin gitu. Oke, mungkin di Jogja udah ini nih. Sama aja sebenarnya, tapi ya udah mulai larut. Wita. Waktu Indonesia Tengah. Mas Riz, boleh kasih ini Mas, closing statement Mas sebelum kita tutup materi kita pada malam hari ini. Ya. Baik, terima kasih Mas Aga. Yang pertama saya ngucapin terima kasih banyak buat KPMI Palembang yang memberikan kami waktu untuk sharing-sharing, dan Masya Allah, kalau sharing itu kan energinya positif ya. Yang tadinya mungkin pusing mikirin klien, nah kita bagi-bagi pusingnya ke teman-teman juga, akhirnya teman-teman jadi pusing mikirin brand masing-masing habis ini. Alhamdulillah. Jadi intinya pesan saya buat teman-teman yang pertama, jangan lupa bahwa kita harus memahami branding ini adalah hanya upaya ikhtiar kita teman-teman. Jadi semua ini sudah Allah takdirkan, mau kita usahanya kenceng atau santai, semuanya sudah Allah atur. Jadi jangan sampai berpikir bahwa oh ini gara-gara brandingnya nggak jalan, oh ini gara-gara marketingnya nggak jalan. Tapi pahami dulu bahwa branding ini adalah salah satu upaya ikhtiar aja kita untuk menjemput rezeki yang lebih baik lagi. Dan tentunya yang perlu kita garis bawahi adalah gimana caranya upaya yang kita lakukan, cara yang kita lakukan, dan mungkin media-media nanti itu jangan sampai melanggar kaidah syariat Islam, itu yang paling penting sebetulnya. Nah, kemudian kalau kita persingkat lagi apa sih sebetulnya positioning? Ya gampangnya kita cari permasalahan
dari market yang belum terselesaikan oleh solusi-solusi player sebelumnya. Dan kita coba validasi itu. Intinya gitu aja. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya dari KPMI Palembang. Masya Allah, jazakumullah khair. Barakallahu fikum teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sharingkan sedikit ini yang mungkin secuil ya dibandingkan Mas Aga mungkin sudah sering berkelana kemana-mana. Masya Allah. Sebagai ini ya praktisi brand lokal, ya pegiat brand lokal. Nanti bisa sharing-sharing ilmunya juga. Tapi saya senang sekali bisa ketemu teman-teman semuanya pada malam hari ini. Terima kasih Mas Aga dan teman-teman. Alhamdulillah. Mas Riz, kami juga sangat berterima kasih Mas kepada Mas Riz yang sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan sedikit materi. Banyak sebenarnya Mas, banyak banget Mas ini Mas. Kepada KPMI mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan dan pahala buat Mas Riz. Amin. Dan Amin. semoga bisnisnya Rapid Branding dan Ikhtiar Branding makin sustain, makin bisa memberikan dampak positif buat teman-teman yang lain. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ada yang nanya, ada nggak syarat kalau mau gabung jadi KPMI? Oke, nanti ini aja Mas di flyer kita nanti ada nomor HP ataupun DM di Instagram nanti dibalas di sana. Terima kasih Mas Riz. Saya selaku host ataupun moderator atau pembawa acara selaku dari KPMI minta maaf jika ada kesalahan. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya dan di sharing session selanjutnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Doni selaku Ketua KPMI. Baik, terima kasih Mas Aga yang sudah memandu acara pada malam hari ini. Sebelum Mas Riz pamit, saya mau serahin sertifikat dulu nih untuk Mas Riz secara online. Wah, Masya Allah. Kaya banget ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini dia. Nanti kita kirim ke email ya, Mas Riz. Oke, siap Pak Doni. Besok lahir Pak. Ya, saya ucapkan nih perwakilan dari teman-teman pengurus sekali lagi mengucapkan jazakallah khairan Mas. Semoga nggak kapok ya ngisi. Nanti kita udah lagi Pak. Season 2. Kita buat semua kalau perlu ya kita ya haruslah kalau bisa Mas Riz. Ini teman-teman banyak apresiasi banget ya. Dapat ilmu dari Mas Riz. Mungkin kita juga jarang yang bahas tentang branding di Kota Palembang. Baik, terima kasih. Silakan Mas Riz untuk meninggalkan ruangan Zoom terlebih dahulu. Dan salam buat teman-teman di Rafiq Branding. Nah, Pak Doni. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Akhirnya sebelum saya pamit undur diri, saya ucapkan terima kasih atas teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Mewakili seluruh pengurus KPMI Palembang, saya Doni. Selamat malam dan sampai berjumpa pada kegiatan sharing session berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.